Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 19 Oktober 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menjadi kolaborator BRIN dalam mengembangkan teknologi iradiasi pangan. Universitas Pamulang meresmikan laboratorium yang menghadirkan touch industri dan haji services dalam satu ekosistem bernama Lab Syar'i. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang melakukan kunjungan pendidikan ke Dewan Pers. Bawaslu Republik Indonesia gelar kuliah umum bersama Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Organisasi Riset Tenaga Nuklir dan Badan Riset dan Inovasi Nasional ORTN BRIN telah resmi bekerja sama dengan Universitas Pamulang dalam rangka memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung pada Senin 6 Oktober 2025 di Kampus 3 Universitas Pamulang yang terletak di Witana Harja. Kerjasama ini bertujuan untuk menerapkan teknologi iradiasi nuklir berbasis akselerator elektron energi tinggi dalam industri pangan. Pertemuan ini menjadi kolaborasi penting sebagai langkah awal dalam riset pengembangan teknologi iradiasi dalam kualitas dan daya tahan produk pangan. Kepala ORTN BRIN Saiful Bahri menyampaikan bahwa kedatangan BRIN ke Unpam untuk menandatangani kerjasama bidang teknologi yang telah lama mereka kembangkan. Beliau juga menjelaskan mengenai teknologi iradiasi yang mampu mencegah munculnya hama, menjaga kualitas, dan bahkan memperpanjang masa simpan bahan pangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Bekerja sama dengan Unpam merupakan langkah strategis BRIN dalam memperluas hubungan dengan perguruan tinggi. Universitas Pamulang menjadi salah satu universitas swasta pertama yang berkolaborasi dalam bidang iradiasi pangan, di mana sebelumnya BRIN telah mengajak universitas lain seperti UI, UGM, ITB, dan IPB dalam riset teknologi pangan. Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman menyambut kerjasama ini dengan hangat. Beliau mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan misi Unpam dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian kepada masyarakat. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penandatanganan, namun menjadi kegiatan nyata yang bermanfaat bagi semua pihak. Sejalan dengan kerjasama ini, Universitas Pamulang berharap kegiatan ini menjadi awal dari program yang aktif yang akan membawa dampak positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pengembangan dalam penelitian teknologi iradiasi. Pertemuan ini merupakan gerbang awal terbukanya kontribusi dan inovasi baru bagi kemajuan bangsa. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melaksanakan acara peresmian dan launching Lab Syar'i yang digelar pada 14 Oktober 2025 berlokasi di lobi Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi Universitas Pamulang sebagai bentuk komitmen dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah yang terintegrasi dengan dunia akademik dan industri. Lab Syar'i merupakan unit baru milik Yayasan Sasmita Jaya yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan mereka. Unit ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat sebagai wadah simulasi operasional perbankan, simulasi akad, dan pembukaan rekening. Selain itu, unit ini dapat menjadi sarana pelatihan bagi program studi teknologi informatika dan sistem informasi kepada mahasiswa. Lab Syar'i adalah teaching industri milik program studi ekonomi syariah Universitas Pamulang. Sebagai teaching industri, Lab Syar'i tidak hanya menjadi laboratorium pelajaran, akan tetapi dapat mengembangkan berbagai unit bisnis. Mulai dari penjualan elektronik, layanan travel umroh dan haji, wisata halal, penyediaan bus pariwisata,
perdagangan emas, hingga penyediaan hewan potong. Semua kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, Pembina Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Randa Ika, dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, serta masih banyak lagi pejabat struktural dari Universitas Pamulang yang hadir. Tidak hanya bekerja sama dengan Bank BSI dan Bank Muamalat, Lab Syari juga bermitra dengan HP Oppo, Bluebird, dan PT Tanur untuk mendukung pengembangan kegiatan dan layanan di unit industri ini. Lab Syari merupakan unit pertama dalam perguruan tinggi yang menghadirkan tech industri dan haji service dalam kegiatannya. Peresmian ini diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan inovasi berbasis syariah di lingkungan Universitas Pamulang, sekaligus bukti komitmen universitas dalam mencetak generasi kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha sesuai nilai-nilai Islam. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang melakukan kunjungan pendidikan ke Dewan Pers. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Pamulang mengadakan kegiatan kunjungan pendidikan ke Dewan Pers yang berada di Jakarta pada Rabu 24 September 2025. Sebanyak 20 mahasiswa semester 3 hingga 5 didampingi para dosen mengunjungi Dewan Pers untuk memperdalam wawasan tentang ilmu komunikasi dan jurnalistik. Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi, Rosarita Niken Widyastuti memimpin diskusi bersama mahasiswa Universitas Pamulang di Gedung Dewan Pers. Rosarita Niken Widyastuti, Ketua Komisi Kemitraan Dewan Pers, menegaskan bahwa semua profesi punya resiko, termasuk jurnalis. Selain harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, jurnalis juga harus meningkatkan literasi media. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran Dewan Pers dalam menjaga etika jurnalistik, proses verifikasi media, serta pentingnya literasi media di era digital. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pers mendorong mahasiswa untuk mengembangkan media kampus yang beretika dan profesional, sekaligus menumbuhkan minat terhadap dunia jurnalistik. Diskusi juga menyoroti tantangan anggaran, masa depan jurnalisme, dan pentingnya kolaborasi antar lembaga pendidikan dan Dewan Pers dalam memperkuat kompetensi generasi muda di bidang komunikasi dan media. Dengan adanya kunjungan langsung, mahasiswa memahami langsung tantangan di dunia pers digital saat ini. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menginisiasi kegiatan kuliah umum yang mengusung tema literasi data untuk pengawasan pemilu. Kegiatan menggandeng Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai mitra penyelenggara yang berlangsung pada Minggu 5 Oktober 2025 di Nemuru Hotel Ciputat. Acara diikuti oleh mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Hukum serta jajaran dosen dan pimpinan fakultas. Dekan FH Unpam Dr. Taufikur Rahman turut memberikan sambutan. Diikuti Dr. Bakhtiar yang menekankan pentingnya literasi data dalam memperkuat pengawasan pemilu sekaligus membuka acara secara resmi. Hadir pula Kaprodi S1 Ilmu Hukum Dr. Haji Nur Saadah dan Wakaprodi Dr. Haji Muhammad Reski Pahlawan serta para dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta. Mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Hukum Universitas Pamulang menunjukkan antusiasme yang tinggi sepanjang acara. Terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan juga tanya jawab. Mereka tidak hanya mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya literasi data dalam pengawasan pemilu, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung berinteraksi dengan para pakar dan praktisi dari Bawaslu RI. Antusiasme ini mencerminkan semangat akademik dan kepedulian mahasiswa hukum Universitas Pamulang terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan nasional, sekaligus menjadi bukti nyata peran perguruan tinggi dalam mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif dan juga berkualitas. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika Universitas Pamulang menyelenggarakan Bootcamp Data Science Himatika Unpam 2025. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan acara Opening Bootcamp Data Science 2025 yang bertemakan Ready for Industry Data Science Bootcamp. Kegiatan terselenggara pada 22 September 2025 dilaksanakan di ruang WTF 302 Kampus 3 Universitas Pamulang Witanaharja. Peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 7 program studi matematika Universitas Pamulang. Kegiatan Opening Bootcamp ini dimulai pada siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dan diawali dengan registrasi panitia dan peserta. Panitia menyambut peserta dengan ramah, menciptakan suasana awal kegiatan yang hangat dan penuh antusiasme. Pembukaan kegiatan bootcamp dilakukan oleh Ketua Program Studi Matematika Universitas Pamulang, Enggar SPD MPD, yang menyampaikan rasa bangga dan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Beliau juga berharap agar bootcamp ini dapat menjadi langkah nyata dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan data science yang relevan dengan kebutuhan industri, serta memperkuat semangat kolaborasi dan inovasi di lingkungan akademik. Inti kegiatan adalah Opening Bootcamp Data Science 2025 yang menghadirkan pemateri Muhammad Rizkianto Esmat, alumni program studi matematika Universitas Pamulang yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Pamulang. Pada pertemuan pertama ini, beliau menyampaikan materi pengantar seputar dunia data science dan menekankan pentingnya penguasaan keterampilan di bidang data science menggunakan berbagai tools seperti Python atau Google Colab. Dalam penyampaiannya, beliau juga memberikan gambaran bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memecahkan persoalan nyata di berbagai bidang. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab interaktif di mana peserta antusias berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan seputar peluang karir, tantangan, serta penerapan data science di dunia kerja. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dosen dan mahasiswa program studi administrasi perkantoran D3 dan ilmu hukum S1 Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema optimalisasi peran sumber daya manusia kelurahan dalam mendukung program pembangunan berbasis masyarakat. PKM semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan pada 7 Oktober 2025 di kantor Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Optimalisasi peran sumber daya manusia atau SDM di tingkat kelurahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. SDM kelurahan yang meliputi aparatur pemerintah kelurahan serta tokoh masyarakat berfungsi sebagai ujung tombak dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dengan kapasitas yang optimal, mereka dapat mengelola program pembangunan secara efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan juga memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan tim pengabdi, beberapa dosen dan mahasiswa yang terlibat. Narasumber yang memberikan materi antara lain Harjoyo SEMM dan Turkamun SHMH. Kegiatan dibuka oleh Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Desilia Purnama Dewi SEMM, yang dilanjutkan oleh sambutan Kepala Kelurahan Kedaung Dion Wijaya SM. Dalam pemaparan materinya, Harjoyo menyebutkan peran aparatur kelurahan atau lurah beserta stafnya sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di semua aspek, dari ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek kehidupan yang lain. Pemateri berikutnya, Turkamun, yang menjelaskan peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter untuk pembangunan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu materi yang menitik beratkan agar warga negara mampu memenuhi hak dan kewajibannya serta menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari Unpam,
Sugiarto SEMM menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan lainnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat. Harjoyo dan Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai dosen Prodi Administrasi Perkantoran D3 dan Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang melaksanakan PKM di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.